Makan apa itu? Makan kawat. Oh, kirain makan kawat. Itu apa ya? Trafonya kenapa itu? Hah? Belandang, strumen. Strumen belandang. Trafo kok strumen belandang? Terbakar ya, jangan-jangan. Wah, makan kuaci. Oke. Salam Blokodok ya. Ketemu lagi dengan saya. Ini ya. Servisanya ya. Wah, besar banget ini ya. Sampai harus mundur nih layarnya segini. Sekitar 40 inan ya. Toshiba. Ini rusaknya jeglek katanya. Iya, Gondok. Hah? Jeglek gitu. Wah, jeglek yang nggak dicoba ya. Tuh power supply-nya berarti bermasalah ya. Konslet ya. Ini modelnya ini ya. Oh, 39 in ya. Toshiba 39P2300VC. Nah, ini biasanya paling sering itu Toshiba itu kemasukan cicak ya, bagian sini ya. Itu yang sering saya alami seperti itu. Sering sekali. Apalagi sampai jeglek ini seperti ini ya. Oke, ini saya bongkar dulu ya. Lumayan besar 39 in ya. Oke, saya bongkar dulu, kita lihat nanti ada tersangkanya enggak, ada cicaknya atau tidak ya. Oke, bongkar dulu. Oke, ini udah saya bongkar ya. Nah, seperti perkiraan saya, tuh terlihat ya, yang keroknya ya. Tuh di situ ya. Nah, itu ya. Kosong, mati kosong. Dan baunya lumayan harum ya. Harum-harum gimana gitu ya. Jadi udah gosong di situ. Yang sering saya alami seperti itu ya. Toshiba ya. Pokoknya yang modelnya entah itu berapa in aja, sama aja. Saya lepas dulu ya. Berapa aja modelnya seperti ini pasti ya, kemasukan cicak ya. Jadi solusinya kalau punya seperti ini, itu belakangnya ditutup pakai lakban ya. Saran saya seperti itu ya. Entah itu kalian beli baru atau kebetulan punya TV Toshiba seperti ini, itu segera ya, langsung aja belakangnya kalian tutup ya. Karena ya ini tergantung ya, nanti bagian bawahnya itu terlanjur parah atau tidak. Kalau sampai parah banget ya nanti coba kira-kira masih bisa nggak kalau kita kali pakai gajun. Kalau tidak bisa ya terpaksanya ya harus ganti modulnya ya. Memakan korban ini ya. Seperti ini bisa memakan korban. Waduh, wah, jalurnya untungnya masih oke ya, masih oke. Nanti saya cek dulu transistornya, diodanya. Itu jelas karena ini sampai jeglek pasti ada yang konslet. Nah ini dia ya, tuh ya, korbannya ya ini ya, tuh lumayan ini tersengat arus yang lumayan besar. Ntar nih saya bersihkan dulu ya. Wah, baunya, karena baunya lumayan ya, lumayan sedap-sedap gimana gitu ya baunya. Nah, saya singkirkan dulu ya korbannya nih. Ini saya cari posisi enak dulu ya biar bisa mengoplok kotok ini ya. Posisi enak dulu, bisa dulu ya. Cek dulu satu-satu ya. Cari dulu posisi enak ya. Ya pertama cek dulu ya, ini sekelingnya putus atau tidak. Nah, sekelingnya nggak putus, ini cek transistornya. Wah, agak susah ya karena udah sampai tertutup ya. Aduh.
Walah, transistornya gak semprul. Ini ya, ini saya cek transistornya ya, mungkin nggak kelihatan tutup. Wah, ini ya, tuh konslet ya. Oh, konslet ya. Transistornya nanti diganti ya. Ini serinya berapa ini? M60 1360 ya, 13 ampere ya, besar banget ya. Dan jual atau enggak nanti. Nah ini ya, wah ini posisinya ngeceknya ya. Yang jelas ini transistornya konslet ya. Nanti cek juga diodanya ya, tapi harus ngelepas dulu transistornya. Nah ini ya, bisa kalian lihat jarumnya sampai jeplak bolak balik. Nah, mentok. Nah ini kalian juga harus cek diodanya juga ya nanti ya, diodanya dicek, tapi lepas dulu transistornya. Nah kalau dicek seperti ini biasanya juga ikut konslet ya. Nah ini enggak ya. Transistornya ya mati. Oke, ini saya bersihkan dulu ya karena baunya lumayan dan ini harus saya lepas. Ini karena kotor ya, kotor seperti ini. Jadi harus dikerok dulu biar bisa disolder ya. Baunya sedap-sedap gimana gitu ya. Oke, mudah-mudahan cuma itu transistornya. Ini saya lanjut oblok-oblok dulu. Oke, ini ya. Ini udah saya berikan spare partnya, cuma saya harus cari online ya. Beli online karena di sini nggak ada yang jual ya. Ada yang jual. Nah, 13 NM60N ya. Oke, ini. Seperti ini. Sangat ada yang jual nih. Oke ya, sama ya. Tinggal masang aja ini. Nah, saya tinggal masang aja. Terus tinggal nyoba ya. Tapi sebelumnya kalian pastikan ya, cek-cek dulu diodanya itu ada yang konslet atau tidak ya. Kalau ada yang konslet ya kalian ganti dulu. Kalian ganti dulu dan dicek-cek dulu aja, dicek-cek dulu ya. Ada yang konslet atau tidak ya, masih ada yang konslet atau tidak. Tapi kalau ini udah saya cek ya, nggak ada yang konslet lagi. Udah aman ya, udah aman. Jadi belinya online ya saya ya, ini ya. Tempat sini nggak ada yang jual. Untuk seri dengan ukurannya ya yang besar, kebanyakan ditawari untuk transistor IGBT ya yang ukurannya besar itu beda ya. Oke, ini saya tekok-tekok dulu kakinya. Ada juga yang seri seperti ini tapi ukurannya besar, nah, itu beda. Kalian cari yang sama. Oke.
Oke ya, ini udah saya pasang semua ya, tapi belum saya skrup ya. Saya yakin aja ya, tidak saya cek langsung, saya tes, tapi yakin karena sudah saya cek semua kerusakan cuma di transistornya, jadi saya pasang langsung. Oke, saya nyalakan ya. Oh, hijau ya, ini lihatnya nyala hijau, ini harusnya udah nyala nih. Nah ini ya, udah nyala ya. Cuma antenanya agak ruwet saat pindah-pindah bencananya. Wah, harus pakai remote nih pindah-pindahnya ya. Ntar. Nah ini ya, udah nyala ya, udah oke. Cuma ya ini harus pakai remote nih untuk pindah-pindah channelnya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya dandanannya ya. Bisa tinggal merapikan ya. Saran saya ya, kalau kalian punya Toshiba ya, Toshiba itu baik ditempel di tembok atau kalian menggunakan kaki ya, dudukannya bahas ini, saya sarankan ini kalian tutup ya, entah kalian pakai solasi atau apa, yang penting rapat, karena cicak bisa masuk, walaupun masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan dia masuk di celah-celah sini ya, tapi kemungkinan terbesar biasanya di sini karena lubangnya itu celahnya agak banyak ya, bisa dimasuki. Ya kemungkinan lain di sini ya kecil, tapi ini jangan kalian tutup. Kalau tutup ini nanti panasnya nggak bisa keluar ya. Antisipasinya memang dari situ ya biasanya. Tinggal lihat, kalau lihat fisiknya cicaknya tadi ya besar ya, kemungkinan nggak bisa lempet sini ya. Walaupun bisa ya mungkin dia dari kecil ya, dari kecil terus sudah masuk sini, tapi yang nggak mungkin ya, mungkin. Oke, ini saya tinggal nyekrup aja, udah jadi. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka silahkan di dislike, share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar update video dan servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh, apa itu gondrong? Karena jambunya belum tumbuh kayak gitu, daunnya dibradal gitu. Wah, ini gondrong baru bercocok tanam. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya.